belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kutorejo 1 Pandaan, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK PGRI 1 Pandaan, dan kepada yang terhormat Ibu Bapak Guru beserta staf SDN Kutorejo 1 Pandaan, serta ibu-ibu Dewan Guru TK PGRI 1 Pandaan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi materi budaya positif. Diseminasi materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eri. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SDN Kutorejo 1 Pandaan dipimpin oleh Ibu Wersi. Kepada Ibu Wersi, saya persilakan. Mohon hadirin untuk berdiri. PGRI 1 Pandaan, Bapak Ibu Guru sekalian, sebagai peserta diseminasi, bermanfaat juga terkait diseminasi yang akan beliau lakukan. Ini juga akan menjadi pelajaran Bapak Ibu, karena kebetulan ini di SDN Kutorejo 1 Pandaan ini ada 2 CDD juga di angkatan 11, Bu Rita dan Pak. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Kutorejo 1 Pandaan, selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK PGRI 1 Pandaan untuk melakukan presentasinya Bu Eri. Saya tidak banyak-banyak, saya hanya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تقبلنا بها وكان بنا وتقبلنا بها وترفعنا بها وكان
والبركات والصلوات من جميع الخيرات في الحياة والعافية. اللهم إنا نسألك رفقا فيما يد الأمور. اللهم إنا نسألك رفقا في سيدنا ونبينا وعظمة الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang budaya positif modul 1.4 JGB angkatan 10 oleh Ibu Eri. Kepada Ibu Eri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Hamdan dan selaku Ibu dan Bapak Guru SDN Kutarja 1, dan saya sampaikan juga untuk Ibu Anis dan selaku Ibu Guru Semua PKPKI 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih sekali karena sudah diberikan waktu juga tempat, serta saya terima kasih sekali karena saat ini bisa berkolaborasi antara TK dan SD. Karena di dalam guru penggerak itu kita tidak tahu dari jenjang TK saja, dan kelompok saya itu TK malah cuma 1, yang lainnya itu SD, SMP, SMK. Alhamdulillah semuanya bisa berkolaborasi, kita bisa memberikan wawasan masukan apapun dari kita, semuanya diterima. Itulah peran kita sebagai guru penggerak. Sekali kita kolaborasi, kita tidak melihat jenjang dari manapun, alhamdulillah kita semua bisa mengikutinya. Baiklah, untuk pertama kali saya akan memberikan pantun, tapi belum hafal ya Ibu-ibu, nanti Ibu bisa bilang cakep. Pagi-pagi mancing di kolam, jika bosan pergi ke sawah. Mari buka presentasi dengan selamat siang. Semoga acara ini membawa berkah. Terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Erita Kurniasari dari JGP Angkatan 10 TKPGI 1 Bandaran. Saya akan menerangkan tentang modul 1.4 budaya positif diseminasi untuk saat ini. Next. Sebenarnya budaya positif itu kita sudah melaksanakan setiap hari, Ibu, Bapak-bapak. Coba sekarang saya mau tanya, sebenarnya budaya positif itu apa ya? Bisa dikasihkan contoh? Budaya positif sebenarnya itu seperti kata-kata yang mudah, cuma apa ya? Budaya positif itu kebiasaan, apalagi pembiasaan, apalagi Ibu, seperti memberi salam, terus 5S, terus kita memberikan salam, senyum, sapa, semua itu termasuk budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Sebenarnya kita semua itu sudah menerapkannya, cuma kita terkadang apa ini yang dinamakan budaya positif, apa ini yang dinamakan dengan nilai kebaikan, nilai kebajikan. Dan di sini menurut dari dasar-dasar pendidikan, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di dalam sini kita itu menjadi apa Ibu? Menjadi seorang guru yang menghamba pada murid. Bukan berarti kita itu menghamba itu kita jadi pembantu, bukan. Kita menghamba seperti dari Ki Hajar Dewantara, menghamba itu kita selalu berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan, kita itu lebih mengutamakan untuk murid, dari murid, dan untuk murid lagi. Next. 6 materi yang harus dipahami di dalam modul budaya positif 1.4, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma menjadi stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol, serta yang keenam tentang segitiga restitusi. Nanti kita akan jabarkan semuanya apa sih yang termasuk dalam satu-satunya di dalam modul budaya positif. Next. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Coba sekarang kita mengepal, tangan kita dikepal. Cuma
yang selalu dirindukan kedatangannya oleh murid. Tapi di sisi lain Bu Wersi ingin mengambil genggaman saya, ingin mengambil kata-kata yang ada di dalam saya. Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan ibu-ibu lakukan kalau harapan ibu itu diambil oleh teman ibu-ibu sendiri? Teman-teman ibu itu akan menyogok ibu, ayo tak ijoli uang, tapi kembalikan harapan kamu ke saya. Ayo Nala, nanti bisa bujukan, nanti bisa tantangan. Tapi apa yang harus dilakukan ibu-ibu di dalam genggaman ibu-ibu itu? Apa yang harus dilakukan? Mempertahankan. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus tetap mempertahankan apa yang menjadi harapan kita sendiri. Seperti itulah ya, genggaman ibu dan teman ibu akan tetap menjadi sebuah kepalan dan tidak akan membukanya. Karena apa? Ini adalah harapan saya. Kembali ke saya sendiri. Apa yang saya inginkan akan kembali kepada saya. Apa yang saya inginkan hasilnya akan kembali kepada saya. Seperti itulah ya, kepalan perubahan paradigma. Next. Perubahan paradigma teori kontrol. Guru hendaknya mengontrol murid. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Bagaimana seseorang bisa berubah? Bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita menginginkan perubahan, ubahlah dari diri kita sendiri. Jangan pernah mengubah orang lain menjadi seperti kita, tapi kita harus tetap mengubah diri kita sendiri. Next. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Apakah bisa kita mengontrol seseorang? Bisa. Oke. Kita kunci jawaban dari Waris. Yang lainnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa? Ya. Kita kunci ya. Ternyata di sini stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini sudah terlihat bahwa kita itu tidak bisa mengubah orang lain sesuai dengan kehendak kita, apa yang kita inginkan. Seperti saya ingin mengikuti guru penggerak, sedangkan teman lain masih belum ada kesempatan. Apakah saya harus memaksanya? Tentu tidak. Kita kembali ke dalam diri kita sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kembali lagi kepada diri sendiri. Next. Apakah makna disiplin? Nah, sekarang kita sering kali ya mendengar disiplin. Apa sih disiplin itu? Patuh. Tepat waktu. Sebagai contoh. Oke, tepat waktu ya. Bicara soal tepat waktu, apakah kita sebagai seorang guru sudah bisa menerapkan tepat waktu tersebut? Kembali kepada diri kita sendiri ya. Dari mulai diri kita sendiri semuanya akan diawali. Semua bisa merubah dunia apabila kita bisa merubah diri kita sendiri. Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kita belajar untuk diri kita sendiri. Kita memimpin dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri? Seperti itulah disiplin. Next. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan. Apakah kita sudah seperti itu, tanpa imbalan, tanpa penghargaan? Kayaknya masih ada. Ya, betul. Seperti itulah kita. Nanti akan kita jelajahi lagi di materi selanjutnya. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab. Ternyata disiplin itu harus dipertanggungjawabkan.
Next. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang dimaksud kebajikan universal itu bisa dikasih contohnya Ibu? Kebajikan universal, kebaikannya secara menyeluruh, contohnya bisa kita ketahui setiap hari ya, sudah ada contohnya apa saja. Kebaikan secara menyeluruh, kebajikan universal itu contohnya apa saja? Dari yang paling mudah, apa ya? Sebenarnya gampang sekali, tapi kita ini kadang-kadang ternyata di sini itu sudah dapat diterapkan. Kebajikan universal yang kita miliki itu gampang. Kita menghargai teman saat berbicara itu sudah menjadi kebajikan, sudah menjadi penilaian kebaikan. Itu salah satu contoh yang paling mudah. Kita saling menghormati teman, kita juga menghargai anak-anak. Walaupun kita seorang dewasa, tapi kita tetap harus menghargai seorang anak, tetap berpihak kepada murid. Next. Penerapan disiplin positif di dalam TKPGRI 1, misalnya anak-anak bisa berbaris dengan rapi, anak-anak bisa mengembalikan sepatu ke tempatnya. Ada videonya di bisa di bawahnya, tinggal kembali lagi. Nggak bisa kita ambil lagi satu yang melakukan sepatunya hal kecil, tapi sepatunya mana? Sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, seperti inilah. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan kegiatan yang namanya anak-anak. Kita tahu sendiri ya, anak-anak itu apalagi kalau TK, anaknya sudah aktif, diajak melakukan kegiatan kadang tidak selesai. Tapi bagaimana cara kita untuk memberikan kegiatan tersebut, memancing anak-anak supaya anak-anak bisa melakukannya? Kita cari metode yang lebih asik, lebih menyenangkan bagi anak-anak sehingga anak-anak tidak bosan. Seperti sekarang ya, kurikulum Merdeka kan tidak harus memakai buku ya. Kita pakai media yang lain saja, yang sehingga anak-anak itu walaupun tidak memegang pensil, tidak memegang buku, cuma anak-anak itu bisa menceritakan apa yang mereka lakukan setiap harinya. Next. Nilai kebajikan. Di sini ada dari profil pelajar Pancasila. Ada Ibu Primary Yes Program, keterampilan hidup skill. Dari profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kritis. Ada nyanyiannya ya? Sudah ada? Ada. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sebagai seorang guru dan SD kalau menyanyi itu sudah biasa ya. Tapi kalau soal suara biarkan itu. Di sini ada tentang kebajikan, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dapat dipercaya, dapat tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Next. Ayo kita ice breaking dulu, karena ini jam-jam rawan. Kuli
ibu-ibu kalau tidak melakukan tapi ibu-ibu dihukum, apa yang akan terjadi? Apa ada rasa jengkel atau tambah senang? Jengkel. Di sini motivasi eksternal juga ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kita melakukannya karena ada imbalannya. Ada imbalannya seperti anak-anak, ayo ini loh beli no, nanti tak kasih uang, seperti itulah kita. Tapi di sini motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif adalah kita menghargai diri sendiri. Kembali lagi ke dalam diri kita sendiri, bagaimana cara kita menghargai diri sendiri daripada menghargai orang lain dulu ya. Kita hargai diri sendiri. Menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Next. Merdeka. Apa sih merdeka dulu? Apakah kita sudah merdeka? Bebas. Apakah di dalam kurikulum merdeka ini kita sudah bebas? Sama belum. Terlalu banyak maunya ya. Ternyata merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cara buat memerintah diri sendiri. Dan nyatanya kita masih belum merdeka, tapi kita harus tetap merdeka untuk diri kita sendiri. Next. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kenapa kok tidak ke peraturan saja? Kalau yakin sudah tumbuh dari hati. Ya, kalau yakin tumbuh dari hati. Kalau peraturan? Dilanggar ada sanksi. Sanksi. Ya, kalau keyakinan itu kita membuatnya bersama anak-anak. Jadi apa yang mereka lakukan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau peraturan, anak-anak bisa tidak melakukannya karena yang membuat adalah satu orang. Tapi kalau keyakinan yang membuat, semua pihak itu membuat. Seperti Bu Anis kalau membuat peraturan sendiri, kadang kita juga loh, apa peraturannya seperti itu. Tapi kalau Bu Anis membuatnya sama-sama, berarti itu dimasukkan ke dalam keyakinan. Next. Ini adalah contoh penerapan kegiatan keyakinan kelas kelompok A. Saya mengajak anak-anak, jadi saya mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak saya buat sendiri. Ada Bu Wersi sebagai guru pendamping saya, serta anak-anak yang ikut serta membuat keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas itu anak-anak akan tetap bertanggung jawab apa yang telah mereka lakukan. Next. Contoh nyata kegiatan keyakinan kelas kelompok A. Bisa videonya guys. Buat serta di depannya. Ada keyakinan tentang SMK. Yang kedua adalah meminta maaf segala kesalahan. Yang ketiga adalah mengajak anak untuk merasakan mereka setelah diingatkan. Bagaimana kita mendidik anak setelah melakukan perbuatan mereka juga harus dapat menyelesaikannya. Bermain bersama teman agar anak-anak itu merasa tempatnya itu saja. Di sini saya bisa mengambil anak-anak itu bisa bermain apa saja di TKP S1. Biarkan mereka bereksplorasi, biarkan mereka berekspresi sesuai dengan keinginan mereka. Jangan takut, jangan mainan air nanti kotor nanti basah, biarkan. Itu adalah dunia anak. Kalau kita terlalu mengekang anak-anak, jangan ini, jangan itu, apa jadinya anak-anak kita? Mereka akan fokus terhadap HP. Karena di sini adalah sudah zamannya zaman digital. Semuanya serba HP. Jadi biarkan anak-anak bermain di sini, walaupun mereka tidak memakai sepatu, kadang ya buru-buru mereka ya bengok-bengok. Tapi di sini anak-anak lebih senang seperti ini lagi
Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Seperti itulah Bu Guru ya. Ayo kita kembalikan buku ke tempatnya. Sebenarnya keyakinan ke kelas atau kebaikan yang dituju itu apa? Kita inginkan anak-anak seperti apa? Dapat bertanggung jawab. Ya, untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Setuju? Bertanggung jawab. Kita kunci ya nanti ya. Dilarang mengganggu orang lain. Kebaikan apa yang kita dapatkan? Kamu jangan suka mengganggu temannya, kasihan. Nah, seperti itu sepertinya mudah ya. Tapi kalau itu dikelompokkan kebaikan itu menuju ke apa? Kalau tadi Bu Aris bilang mengembalikan itu menujunya ke tanggung jawab anak. Kalau dilarang mengganggu temannya, sopan. Oke, kita kunci. Hadirin sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kebaikan apa yang kita inginkan pada anak? Disiplin waktu. Apa yang kita sudah disiplin waktu? Sudah, alhamdulillah. Kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk kebaikan yang apa? Dilarang melakukan kekerasan. Sebenarnya kita itu sudah melakukannya ya, tapi kita tidak tahu itu masuk kebaikan yang mana sih? Iya, ternyata saya kemarin juga sama menjawab ini seperti yes. Ternyata ya salah dari soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masa salahnya itu 5? Apa kurang prakteknya atau kurang belajar ya? Kurang belajar, ternyata kita tetap kurang belajar. Dilarang menggunakan narkoba. Kebaikan apa yang kita dapatkan? Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran? Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Sopan. Ojo tayo seperti itu. Tapi sebenarnya itu masuk ke mana ya? Kita itu setiap hari mengucapkannya, tapi kita tidak tahu apakah itu benar sama jawaban ibu. Kita kunci. Next one is ayo kita jawabannya sudah sesuai atau tidak tadi? Jangan berlari di kelas, ternyata masuk ke dalam keselamatan karena takutnya anak-anak jatuh. Dilarang mengganggu orang lain, ternyata menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit, ternyata menghormati orang lain dan berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, ternyata keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, ternyata kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ternyata menghormati dan kesabaran. Apakah kita tadi sudah sesuai? Tidak, ternyata sama seperti saya tidak sesuai. Sama ya, kita tetap belajar ya. Ternyata apa yang kita pikirkan sepertinya mudah. Ternyata jawabannya tidak sama. Next. Dihukum oleh penghargaan. Apa kita selalu seperti itu? Sepertinya. Ayo, kamu sudah memukul temannya, kamu itu salah. Ini tak kasih permen ya. Dihukum, tapi kita memberikan penghargaan. Apakah itu kita sudah sesuai? Tidak, karena itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Karena di sisi lain kita memberikan penghargaan, tapi anak itu menjadi hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan antara murid dan guru. Next. Menyuruh murid mencatat. Ini hukuman dan konsekuensi. Kita tinggal pilih hukuman apa konsekuensi. Menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah itu termasuk hukuman apa konsekuensi. Oke Pak Amir, kita uji dengan konsekuensi. Apa? Yang penting kan kita sudah berusaha dengan jawaban kita sendiri. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apakah ada? Sekarang sudah tidak ada sepertinya ya. Kalau dulu memang ada, tapi kalau sekarang ini sudah tidak ada. Kenapa bukan sih? Iya. Kalau dulu
apa konsekuensi? Hukuman meminta murid mengganti kertas. Meminta murid di sini ada pemantiknya. Meminta murid mengganti kertas. Ini sudah ada jawabannya. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi Pak Amin dari tadi konsekuensi kalau berarti nggak ada hukuman ya Pak. Amin. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi kita kunci lagi jawabannya, nanti kita nilai sendiri ternyata jawaban kita itu berapa sebetulnya. Next one is Tetet. Pak Amin tadi nomor 1 konsekuensi. Oke, ternyata yang ada hukuman. Sebenarnya iya. Ya kalau kita ada pertanyaan seperti ini tuh untuk membedakan hukuman dan konsekuensi ada pemantiknya. Seperti ini, meminta murid mengganti kertas tugas lah kan anaknya sudah mencoret-coret punya teman terus diganti, itu sudah konsekuensi. Kalau hukuman itu anak-anak benar-benar dihukum dan harus dilaksanakan, tapi itu semua membuat mental anak-anak menjadi down. Next, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kalau di modulnya guru penggerak itu seperti itu. Kita itu disuruh menjawab pertanyaan tanpa tahu materinya itu apa sebenarnya. Seperti tadi pertanyaan-pertanyaan dulu, baru kita itu tahu oh ini ternyata hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan pada diri anak atau diri sendiri. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik. Bisa dijadikan contoh fisik, sakit fisik seperti apa itu? Sakitnya itu di sini. Ternyata anak-anak itu merasa sakit hati kalau sudah dimarahi di depan kelas, di depan anak-anak. Itu mental anak-anak down. Seperti kita sebagai seorang guru, kita ditegur oleh kepala sekolah, tapi benar kita memang melakukan kesalahan. Tapi kalau kita ditegur di depan teman-teman semuanya, sakit apa enggak? Sakit. Ternyata seperti itulah hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Next, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, kebutuhan untuk bertahan hidup walau bagaimanapun kita tidak mempunyai uang, tapi kita tetap mempertahankan hidup kita, tetap bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, apakah kita perlu cinta dan kasih sayang? Karena ada di dalam hati, tetap ada di dalam hati. Monggo kalau nanti Bu Rita atau Pak Amin pinjam contohnya materi, monggo saya simpan. Penguasaan itu power. Kita itu selalu berkuasa karena seperti itu kita berhadapan diri kita. Tidak ya, jangan sampai ya. Terus yang kedua adalah kebebasan. Kita harus merasa bebas, kita harus merasa senang walaupun kita sebagai seorang guru. Kita tetap harus senang dan senang. Freedom, kesenangan dan kebebasan itu juga kita perlukan sebagai kebutuhan dasar manusia. Next, Ibu guru bilang, ini ada pertanyaan lagi. Nah, coba kalau nanti ada yang bisa jawab, nanti boleh bahas. Maaf ya, suaranya cuma gitu, maaf sekali. Ayo sekarang lagi ya, tepuk semangat. Dan, ding, ding, ding. Dong.
lagi. Itu dah, ini loh jatuhnya. Ya kan, jadi itu gunanya kita kalau ngantuk itu loh Bu ya. Kita kasih waktu sejenak. Sebentar, ada ya Bu ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Ini tentang pertanyaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa yang akan dilakukan? Kebutuhan apa yang bisa dicapai? Kesenangan, kebebasan, cinta dan sayang, kekuasaan. Seperti apakah? Kebutuhan apakah dari pertanyaan tersebut? Kesenangan, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Suka dan senang menyanyi, kebutuhan kesenangan, kita kunci ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kebutuhan apa yang dia inginkan? Kasih sayang, perhatian. Kita kunci lagi. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu saja. Dengan ibu guru aja kadang-kadang itu merasa bosan. Kalau pembelajarannya seperti itu saja. Anak lebih memilih melihat gurunya saja daripada melihat buku. Anak itu kadang lebih senang itu kalau di TK ya. Kalau di TK itu anak-anak itu lebih senang kalau ada permainannya. Jadi seperti menghitung itu anak tidak fokus harus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak seperti itu. Kita bisa menggunakan seperti batu kerikil. Kita pakai di sini ada angka, kita buat angka 7 di kertas. Anak-anak kasih batu. Nanti kita bisa anak-anak hitungnya seperti ini. Jadi seperti mainan. Terus lagi nanti batu kerikil bisa kita membuat huruf. Itu juga sudah masuk literasi ya. Terus kita bisa menggunakan batu tersebut ditaruh di sendok, terus ditaruh di sendok temannya secara berulang-ulang. Itu masuk ke dalam jati diri. Ternyata kita itu bisa belajar, tidak harus menggunakan buku dan pensil. Tapi kembali lagi ya, kita kembali lagi kepada wali murid yang selalu menanyakan, diwuli apa mulai mau kamu nulisin. Ya, seperti itulah yang kita rasakan, yang saya rasakan, dan mungkin ibu juga merasakan. Ternyata di dalam situ itu sudah ada pembelajarannya. Cuma orang tua itu menganggap anak belajar kalau sudah memegang pensil dan buku. Next, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Misalnya saya itu menggambarnya sudah jelek. Sama Bu Esi itu ditunjuk nama Bu Anis, ini loh gambarannya Bu Eli. Ternyata saya itu marah, sakit hati. Bisa mau gambaran elek, kok ya dikira nanggung Bu Anis dilihat teman-teman. Kebutuhan apa itu yang dirasakan? Aku sebel gambarku tidak rapi. Kebutuhan apa itu? Bebas. Kasih sayang. Nah, Pak Amir, kasih sayang. Coba kita kunci jawabannya apa Bu Anis? Kalau tadi sudah kelihatan ya, aku suka dan senang menyanyi. Ternyata kebutuhan kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku. Padahal hari ini aku pakai jepit rambut yang baru. Ternyata di dalam diri anak itu ingin diperhatikan, ingin ada cinta dan kasih sayang bukan dari orang tua tapi dari seorang guru. Sebenarnya ini itu peristiwa yang mudah, peristiwa yang biasa, tapi bisa menjadi luar biasa. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Apakah ada anak-anak seperti itu menjawabnya? Ada. Di TK pun
bosan. Wes mulai stok mulai mau kemari-mari kesel Bu. Akhirnya anak tidak mau menulis. Memang itu sudah terjadi di TK. Dan ternyata dia menginginkan kebebasan. Kita pakai media lain lagi dengan cara tidak menulis lagi. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ternyata kebutuhan penugasan. Jawabannya sama Pak Amir. Pak Amir ternyata tersenyum sendiri. Sama Pak Amir saya dulu takut jawab itu ya tertawa sendiri. Ternyata saya itu kurang belajarnya. Sepertinya itu saya kayak yayaan. Kalau jawab ternyata itu tidak sama. Iya ternyata salah. Next. 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru harus mempunyai 5 posisi kontrol. Apa yang kita punyai? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai penghukum yang selalu menyakiti, yang selalu menghadir, yang selalu membentak anak? Kadang-kadang. Nanti kita capek ya. Tapi itu kita bisa menghadir dengan cara tersenyum. Astagfirullahaladzim, bukan tersenyum. Astagfirullahaladzim. Iya, itu dari posisi kontrol. Kita sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah. Seharusnya kamu jangan seperti ini. Kamu itu harusnya seperti itu. Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, seperti itu ya. Sebagai teman, apakah kita sebagai teman dengan anak-anak? Apakah kita sebagai teman atau kita biasanya sebagai kamu itu murid atau kamu itu guru? Apakah kita seperti itu? Nah, itu teman ya. Atau kita sebagai pemantau, melihat semua apapun yang dilakukan anak-anak. Ya, oke. Apakah kita sebagai seorang manajer yang mengajukan pertanyaan, tapi kita selalu memberikan solusinya? Apa yang kita pilih? Coba Bu Ani dari 5 kontrol posisi kontrol ini, Bu Ani pilih yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oh, pemantau, oke. Bu Rita? Ya. Pilih yang salah satu dulu yang wajib kita miliki sebagai seorang guru yang menjadikan kita sebagai posisi kontrolnya anak-anak. Kita pilih yang mana? Ya, manajer. Oke, Pak Amir. Pemantau, teman. Monggo semuanya itu teman. Ya. Kalau saya lebih memilih ke teman. Karena apa? Karena anak didik mereka itu kita harus merangkul. Sebenarnya yang harus kita pilih itu sebagai manajer. Kita itu harus sebagai manajer, bukan sebagai teman. Dulu sebelum mengikuti guru penggerak, saya belum tahu apa posisi kontrol saya di sekolah. Saya selalu menjadi teman bagi anak-anak. Ternyata sampai di modul 1.4 ini saya memilih. Saya itu selingkuh, bukan ke teman lagi. Saya memilih menjadi manajer. Ternyata kita sebagai seorang guru itu posisi kontrol yang harus kita miliki adalah sebagai manajer. Seperti itu, pinter Pak Agus. Oke, salah satu saja ya untuk sebagai penghukum itu menghadir, menunjuk. Hei, ini satu. Nah, seperti itu ya, itu namanya penghukum, membuat merasa bersalah, selalu berceramah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid
seperti Bu Esi seumpama menghukum muridnya. Saya itu selalu mencari alasan. Enggak Bu Esi, itu bujuk-bujuk saja iku lo sing salah. Itu loh, saya itu sebagai teman, seharusnya tidak boleh. Memantau kita itu cuma mengukur anak itu seperti apa. Oh, kan belum seperti ini seperti ini. Oh itu saya kita ini. Ternyata kita tidak boleh seperti itu. Kita memantau. Ternyata yang kami dia ada kepada diri kita adalah menjadi manajer. Itulah yang saya rasakan. Ternyata ada perubahan. Sebelum menjadi guru penggerak, saya selalu memilih menjadi teman. Dan ternyata sekarang saya memilih menjadi manajer. Maaf ya, saya sendiri ternyata. Oke, next. Di sini ada diskusi loh, ini loh diskusinya 5 posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul di sini positif? Berada di mana posisinya? Dan tetap Bu Rita itu ternyata setia orangnya. Tidak mau menjadi manajer, tetap menjadi teman. Bagaimana perasaan Anda saat ini kalau menjadi seorang teman? Ya, mau Bu Rita? Biar kolaborasinya kelihatan. Ini posisi saya masih sebagai teman ya. Ya. Tadi gimana ya temanku? Kenapa kok selalu menjadi teman bagi anak? Karena kebetulan saya di kelas tinggi ya, di kelas 5. Dan mereka itu sudah mulai gimana ya? Puber ya, karena sudah mulai beranjak. Jadi kalau misalnya saya terlalu mendikte mereka itu dengan saya itu jadi kurang nyaman. Ya, itu mungkin kan beda itu mungkin beda penanganan kalau menurut saya. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Bu Rita. Bu Rita memilih setia dengan temannya. Seperti itu menjadikan anak nyaman, aman dan nyaman, menjadikan lingkungan sekolah yang menjadi budaya positif juga ya. Kalau Pak Amir memilih manajer, apa rasanya Pak Amir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memilih manajer? Karena manajer itu kan dari pengertiannya memanage. Jadi memanage itu dalam artian mengontrol, mengorganisir, ya, terus membentuk planning. Jadi seorang guru berarti harus bisa mengorganisasikan anak didiknya atau anaknya, dan bisa dalam artian mengayomi satu sama lain tanpa membeda-bedakan, dan juga mempunyai pemandangan yang jauh, bagaimana anak itu bisa kedepannya lebih baik lagi. Jadi mempunyai pemandangan jauh bukan anak itu nanti kedepannya bisa bertemu baik dalam artian tentang karakter dan bakat dan minatnya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi jawabannya Pak Amir. Pak Amir sudah masuk di dalam modul 1.1 belajar dengan cara. Iya, ternyata secara tidak langsung belum dipelajari modulnya sudah masuk Pak Amir. Jadi bagaimana perasaan Anda, di mana posisi Anda saat ini, dan bagaimana perasaan Anda saat ini. Itu semua tergantung dan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita bisa menjadi penghukum, ataukah kita bisa menjadi merasa tidak bersalah, atau kita menjadi seorang teman, manajer, ataupun yang lainnya.
Sekarang kembalikan kepada kita sendiri. Next. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ternyata anak-anak ibu itu kalau mempunyai kesalahan, bagaimana cara kita mengatasinya agar dia bisa kembali lagi ke kelompoknya. Next. Segera restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bisa memberikan contoh belajar dari kesalahan? Iya, itu salah satu contoh. Dari guru SD apa bisa memberikan contoh? Belajar dari kesalahan. Sebenarnya itu kata-kata kayak biasa ya. Cuma jawabannya apa ya? Apa ya? Belajar dari kesalahan. Mudah sekali kita ambil contohnya. Seperti anak sudah membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Sudah kita peringatkan, ayo buang sampahnya di dalam tempat sampah. Tapi anak tersebut mengulangi lagi membuang sampah di tempat yang bukan tempatnya. Itu ternyata dari belajar dari kesalahan. Anak tersebut tidak mau belajar karena setiap hari yang dilakukannya tetap membuang sampah sembarangan. Next. Segitiga restitusi, apakah kita sebagai seorang guru sudah menerapkannya? Insya Allah. Di sini segitiga restitusi itu ternyata ada yang namanya validasi tindakan salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah itu seperti kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Kalau menstabilkan identitas itu seperti anak kalau sudah merasa salah ya kita itu memberitahu kenapa kamu melakukannya. Ternyata distabilkan lagi. Iya, tidak apa-apa kamu melakukannya. Besok tidak boleh diulangi lagi ya. Kalau keyakinannya kita harus membuat kesepakatan. Kamu tadi melakukan kesalahannya. Kenapa sih? Apakah itu sudah sesuai dengan peraturan di sekolah? Seperti itu. Next. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita harus menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak apa kamu melakukannya, besok jangan diulangi lagi ya. Seperti itulah kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan benar. Seperti itulah kita. Sebagai manajer tidak perlu tahu kamu yang salah, kamu yang benar. Tidak perlu seperti itu. Next. Guru berkata untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Next. Kalau masih materi kita kadang-kadang masih bingung ya. Apa sih itu segitiga restitusi? Menanyakan keyakinan apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai kebaikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa. Next. Di sini saya mengambil contoh dari kasus tindakan segitiga restitusi. Anak melakukan kesalahan, tapi apa yang saya lakukan? Di sini ada contohnya segitiga restitusi. Tapi ya, kenapa semuanya kok mukul temannya? Terus sehat? Terus kalau sudah sehat, tangannya buat mukul temannya. Gimana?
Terus temannya nggak boleh duduk sama Bu Eri, makanya temannya dipukul. Iya. Terus seperti itu bagus apa jelek? Jelek, boleh tak diulangi lagi? Nggak boleh. Fatia kalau sudah pintar, sudah sekolah, boleh tak mukul temannya? Tangannya itu digunakan untuk apa? Buat makan, buat apa lagi? Buat cuci tangan. Fatia mau jadi anak pintar. Kalau mau jadi anak pintar, tidak boleh apa? Tidak boleh pukul teman, janji ya. Oke, nggak boleh ulangi lagi ya. Jadi, stop. Oke. Sekarang mau minta maaf sama temannya. Terima kasih. Fatia udah tidak nakal lagi. Terima kasih. Sudah diingatkan sama Bu Eri. Tak boleh tidak mukul temannya. Terima kasih. Seperti itulah contoh segitiga restitusi. Kalau tadi kita itu bingung apa sih segitiga restitusi itu seperti apa, ternyata di sini ada contohnya. Seperti itu, inilah anak yang sering pangku ya, pangku sama saya sebenarnya hal sepele, tapi ada satu temannya lagi itu mesti pilih pangku lagi. Cemburu ya, cemburu, anaknya itu cemburu, jadi anak itu langsung dipukul sampai nangis. Akhirnya di sini saya mengajak anak tersebut, saya tanya untuk melakukan segitiga restitusi dengan memberi anak itu tadi menyatukannya juga. Baik, untuk kita kasih segitiga restitusi ini sudah selesai dan akhirnya next. Terima kasih banyak atas waktunya, atas tempat yang telah diberikan kepada saya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Dan yang tadi saya awal beri pantun, saya tutup juga dengan pantun. Kalau ada semut di ladang, boleh saya menumpang mandi? Kalau ada semut, kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya tampil lagi. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kutorejo dan kepada teman-teman semuanya atas tempatnya. Desiminasi budaya positif telah saya lakukan dan saya kembali lagi kepada Bu Rita sebagai MC-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, termasuk saya, untuk bisa belajar sedikit-sedikit tadi. Kita akhiri acara pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, aku berangkat pagi. Aku nggak terlambat. Aku pinter. Terima kasih.